Nah, silakan kalian pilih aja yang mana menurut kalian itu lebih proporsional dengan grafik yang kalian buat. Saya klik. Ternyata susah juga ya main lato-lato yang viral ini. Jadi daripada pusing karena nggak bisa main lato-lato ini, kita main yang gampang aja ya di Excel, yaitu bagaimana caranya menampilkan data kita dalam bentuk grafik di Excel agar lebih mudah dipahami oleh audiens kita. Yuk! Mainan yang gampang itu ini ya. Kita akan menampilkan data-data ini dalam bentuk grafik ya. Kalian juga bisa sambil latihan dengan mendownload file ini di deskripsi video. Salah satu kompetensi yang harus kalian kuasai ketika kalian akan bekerja di kantor sebagai pegawai umum, yaitu kalian harus bisa memvisualkan data-data yang ada di dalam tabel Excel kalian di dalam bentuk grafik ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan step by stepnya bagaimana caranya kita menampilkan grafik dari data yang sudah kita siapkan ini. Tahap yang pertama, kalian blok dulu tabelnya seperti ini. Kemudian kalian klik pada ribbon tab insert yang ini. Kalian langsung aja menuju ke kotak see all charts yang ini untuk menampilkan seluruh pilihan grafik yang boleh kalian gunakan. Klik satu kali, maka nanti akan muncul rekomendasi grafik yang bisa kalian pilih. Ini otomatis ya direkomendasikan oleh Excel untuk kita. Siapa tahu di antara rekomendasi ini ada yang langsung nyangkut atau yang langsung kalian sukai gitu ya. Namun untuk rekomendasi grafik ini hanya ditampilkan pada versi 2013 ke atas. Nah, kalau misalnya di antara rekomendasi grafik yang ditawarkan ini belum ada yang kalian suka dan ingin mencari model grafik yang lain, kalian boleh klik pada tombol all chart. Artinya kita menampilkan semua jenis grafik. Nah, di sini ada banyak sekali model grafik yang boleh kalian gunakan. Salah satu di antaranya. Sebagai contoh, hari ini saya akan coba menampilkan grafik dengan model seperti ini. Nah, setelah kita mengklik tab dari grafiknya, ini akan ada beberapa pilihan lagi nih yang boleh kalian sesuaikan. Untuk tutorial ini mungkin saya mau menggunakan yang 3 dimensi ya. Yang ini. Lalu setelah itu kalian boleh klik tombol OK untuk menampilkan grafik sementara yang akan muncul di sini. Nah, ini masih belum final, bisa kita edit-edit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Pertama, kita akan menyesuaikan ukurannya agar tidak terlalu menutupi bidang tabel kita ya, dengan cara meresize seperti ini. Kalau misalnya mau digeser, ya ini cukup arahkan aja kursornya ke garis grafiknya sampai nanti ada kursor 4 arah yang lancip ini ya. Klik tahan lalu geser. Pertama mungkin saya akan coba jelaskan dulu di bagian judul. Ini kan ada total penduduk ya. Ini adalah judul otomatis yang akan dibaca dari tabel yang kita bikin. Sementara kalau misalnya kita mau membuat judul custom sesuai dengan keinginan kita cukup menggantinya dengan cara mengklik 2 kali di dalam area tersebut, kita blok, kemudian kita langsung ketikkan saja judul apa yang kita inginkan. Kemudian untuk pengeditan lainnya, saya akan coba jelaskan di bagian sini ya, ada keterangan chart style. Chart style ini artinya model dari grafik yang akan kita gunakan. Ini bisa kita ganti ya, dengan cara mengklik panah bawah yang ada di sini. Akan muncul beberapa pilihan. Ketika kalian mengarahkan ke salah satu di antara chart stylenya, maka itu akan mengubah tampilan dari grafik di dalam tabel kalian. Ketika kalian menemukan jenis grafik yang mungkin kalian sukai, seperti ini misalnya, kalian klik 1 kali, maka itu akan langsung teraplikasi di dalam grafik kalian ya. Yang selanjutnya, apabila kalian tidak terlalu suka dengan paduan warna yang ada di dalam model grafik ini, kalian boleh ganti di sini ya. Ada tombol change color. Ini ada varian warna yang bisa kalian pilih untuk diaplikasikan di dalam model grafik yang sudah kalian pilih tadi. Berikutnya, apabila kalian ingin mengganti layoutnya, kalian boleh menggunakan tombol quick layout yang ada di sini. Ada 7 layout yang disediakan oleh Excel, yang salah satu diantaranya mungkin kalian suka, silakan dipilih aja yang mana. Setelah dapat, kalian boleh klik 1 kali. Nah, akan berubah lagi ya layoutnya. Nah, kemudian ada lagi 1 tombol di dalam grafik yang bisa kalian gunakan untuk lebih mempercantik, yaitu tombol Add Chart Element. Nah, di sini ada beberapa tombol yang fungsinya beda-beda. Yang pertama, Chart Title. Kalau Chart Title ini adalah kotak untuk penulisan judul di sini ya. Title itu artinya judul. Ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kalian pilih none, berarti judulnya nggak ada, hilang ya.
Kemudian kalau misalnya kalian pilih above chart, berarti dia judulnya di atas. Ada lagi kalau misalnya kalian pilih center overlay, maka dia akan agak sedikit menyatu dengan grafik kalian ya. Seperti ini perbedaannya. Berikutnya ada tombol data label. Nah, data label ini adalah keterangan untuk label grafik pie yang sudah kalian buat tadi, yaitu yang 5%, 7%, 15% dan seterusnya ini. Nah, kalian bisa menghilangkan dengan cara memilih none. Nanti dia akan tidak tampil di situ ya, data labelnya. Boleh juga dengan memilih center misalnya, berarti nanti dia tempatnya di agak ke tengah. Hanya beda posisi data label aja ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan legend. Legend itu adalah ini yang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan seterusnya. Jadi tombol legend yang ada di sini fungsinya untuk memilih penempatan dari unsur-unsur itu. Kalau none berarti nggak kita munculkan. Kalau right berarti di kanan, top berarti di atas. Ini di kiri, ini di bawah. Nah, silakan kalian pilih aja yang mana menurut kalian itu lebih proporsional dengan grafik yang kalian buat, itu boleh dipilih. Saya klik. Nah, inilah dia perubahannya. PR buat kalian yang menyaksikan video ini, silakan kalian utak-atik apa yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari tombol chart style, kemudian color, layout, dan chart elemennya, agar nanti kalian bisa mendapatkan formula yang terbaik untuk tampilan grafik yang lebih profesional. Dan apabila kalian nanti menemukan kendala pada saat mengerjakan model grafik yang lainnya, silakan langsung aja tinggalkan komentar di video ini. Insya Allah nanti saya akan jawab dan saya akan bahas secara tuntas. Jangan lupa mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap tutorial terbaru seputar Excel yang akan saya sampaikan di channel Belajar Komputer dari Nol. Oke.